Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat super dan teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat dan salam EKG dari saya, Bu Najma. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Bu Najma EKG. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke video terakhir atau video yang kelima terkait topik sumber PageMaker. Saya berharap teman-teman jangan buru-buru masuk ke materi yang lain. Saya harap teman-teman jangan sampai bingung. Jika masih kebingungan mempelajari video yang saya upload mulai dari SPM 1 sampai SPM 5, please tanyakan. Jangan Anda simpan kebingungan Anda untuk materi sumber PageMaker. Anda tidak bisa menguasai materi ini, berkali-kali saya bilang. Anda tidak akan nyaman dalam membaca EKG. Oke? Saya tunggu pertanyaannya, boleh melalui WhatsApp, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Baik, pada video yang kelima ini atau yang terakhir ya, untuk materi sumber PageMaker ya, saya akan berbagi apa ciri gambar EKG apabila sumber PageMakernya berasal dari ventricle atau area ventricle. Sebenarnya ini udah dijawab oleh teman saya di grup super ya, simple saja kok ya. Oke, saya sedikit menambahkan saja. Jadi yang pertama itu ciri EKG-nya tidak adanya atau tidak ada gelombang P. Saya ulang lagi, tidak ada gelombang P. Tapi nyambung nih di ciri yang kedua, tidak ada gelombang P dan kompleks QRS-nya lebar. Makanya saya jangan buru-buru kalau misalkan Anda menemukan atau baca EKG tidak ada gelombang P. Tidak ditemukan gelombang P. Jangan buru-buru bilang dari irama junctional. Jangan. Lihat dulu kompleks QRS-nya, sempit atau lebar. Jika sempit berarti dari AV node atau irama junctional. Tapi kalau lebar ya, tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya lebar, itu saja ciri dari sumber PageMaker atau sumber irama yang berasal dari ventricle. Dah selesai. Jadi begitu Anda yakin baca EKG dengan ciri-ciri tidak ada gelombang P, kemudian kompleks QRS-nya lebar, artinya Anda sedang membaca EKG dengan sumber PageMaker-nya atau dengan sumber iramanya atau dengan titik asal sumber listriknya di area ventricle atau irama idioventricular. Kemudian Anda ingat, berapa impuls dasar di area ventricle? 20 sampai 40 kali per menit. Begitu dihitung, ya, misalkan 35 kali per menit. Kan masih di range normal, impuls dasar ventricle. Makanya namanya idioventricular rhythm. Ya, begitu. Gampang kan? Kalau frekuensi jantung atau heart rate-nya antara 40 sampai 100 namanya accelerated idioventricular rhythm. Ya. Kalau di atas 100 kali per menit heart rate atau frekuensi jantungnya, maka dinamakan idioventricular tachycardia. Bingung ya? Boleh-boleh aja idioventricular tachycardia ya, tapi nama bekennya itu adalah VT atau ventricular tachycardia.
Cardi. Jelas ya itu. VT juga macam-macam, bukan cuma VT ada nadi atau tidak ada nadi ya gitu. Yang penting teman-teman ya mantap, harus mantap ya dan hafal kriteria dari sumber pacemaker dari ventricle ya gitu. Pak Bu, kalau misalkan frekuensinya di bawah 20 gimana? Nah, kalau di bawah 20 udah jelek tuh bahasanya ya. Ya, dibilang prognosisnya udah jelek banget lah gitu loh. Karena apa? Masih ada gambarannya. Tidak ada gelombang P, masih ada gambar EKG-nya maksud saya. Tidak ada gelombang P, kompleks garisnya lebar, frekuensinya di bawah 20 ya. Nggak ada yang namanya ventricle standstill. Ada yang namanya agonal. Ya, kalau Anda udah ikutan kelas BTCLS harusnya tahu kalau ada gambaran EKG ya, ada aktivitas listrik yang mana digambarkan oleh gambar EKG ya, tapi tidak ada proses mekanik, itu namanya apa? PEA, pulseless electrical activity. Nah, jangan bingung nih ya, PEA bukan gambarannya seperti itu saja. Misalkan gambarannya sinus bradikardi atau sinus rhythm, tapi begitu kita cek nadinya tidak ada aktivitas mekanik, nggak ada denyut nadinya, itu juga namanya PEA. Ya, nanti algoritmanya sama seperti asistol ya. Dan nanti itu beda itu lagi ya, beda event lagi nanti ya. Kita fokuskan dulu, kita belajar memahami ciri-ciri sumber pacemaker ya gitu. Oke, saya rasa itu saja. Sebelum saya tutup akan saya ringkes sedikit saja mulai dari sumber pacemaker dari SA node, AV node, atrial dan yang terakhir ya, biar teman-teman mantap. Karena saya tidak mau main-main ya. Tidak mau main-main mengajarkan EKG terus Anda bingung, saya tidak mau. Makanya berkali-kali saya pesan untuk materi sumber pacemaker, please jangan dianggap remeh. Jangan dianggap main-main. Kalau masih bingung, tanyakan. Ya. Pelajari videonya, simak baik-baik, ya. Mana yang yang masih bingung, langsung tanyakan, ya. Oke ya. Baik, saya ringkas sedikit saja biar teman-teman lebih mantap gitu loh. Simpel saja kok. Jadi ciri-ciri sumber pacemaker dari SA node, cirinya adalah adanya gelombang P. Ya. Gelombang P-nya bisa positif, bisa negatif, tergantung lead mana yang Anda lihat. Kalau yang Anda lihat lead 2, lead 3 atau AVF, maka gelombang P-nya harus positif. Oke. Kalau yang Anda lihat lead AVR ya, maka gelombang P-nya harus negatif atau terbalik. Udah itu saja teman-teman ya. Oke, jadi kalau Anda yakin menemukan gambaran EKG seperti itu dengan ciri-cirinya seperti itu, maka EKG yang Anda baca itu iramanya berasal dari SA node atau irama sinus. Setelah itu ingat impuls dasar dari SA node. Jangan lupakan itu berapa? 60 sampai 100 kali per menit ya. Jadi kalau yakin sumber atau ciri-cirinya dari SA node ya, dan frekuensinya masih di range normal impuls dasar SA node yaitu antara 60 sampai 100, namanya sinus rhythm. Kalau di bawah 60 namanya sinus bradikardi. Kalau di atas 100 namanya sinus takikardi. Jelas ya? Nah, sekarang masuk ke sumber pacemaker yang kedua yaitu AV node. Apa ciri-cirinya? Pertama, tidak ada gelombang P. Oke, tidak ada gelombang P. Dan kompleks keresnya harus sempit. Jadi kalau tidak ada gelombang P, kemudian kompleks keresnya lebar, itu bukan dari AV node, tapi dari ventricle. Tapi kalau yang dari AV node, apabila tidak ada gelombang P atau tidak ditemukan gelombang P, kompleks keresnya sempit,
Berarti dari AV node. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah ada gelombang P, tapi gelombang P-nya terbalik. Bisa sebelum kompleks QRS, bisa sesudah kompleks QRS. Dan kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar ya. Kalau yang tidak ada gelombang P itu harus sempit kompleks QRS-nya ya. Kalau yang ada gelombang P-nya terbalik ya, gelombang P-nya terbalik baik sebelum atau sudah kompleks QRS-nya boleh sempit, boleh lebar. Ingat itu. Nah, begitu kita yakin ya bahwa EKG yang kita baca yakin sumber irama atau sumber pacemakernya dari AV node, maka namanya itu irama junctional. Ya, irama junctional. Ingat impuls dasar dari AV node berapa? 40 sampai 60. Jadi kalau kita hitung frekuensinya masih di range normal impuls dasar AV node, ya namanya junctional rhythm. Kalau di bawah 40 namanya junctional bradycardic. Kalau antara 40 sampai 100 namanya accelerated junctional atau junctional accelerated. Kalau di atas 100 gimana Pak Bu? Kalau di atas 100 namanya junctional tachycardia. Ya. Makanya harus kuasai dengan mantap apa ciri-cirinya ya. Bagaimana kita bisa menamain bacaan EKG kalau kita tidak hafal ciri-cirinya ya. Oke, sumber pacemaker yang ketiga yaitu dari atrial. Oke, apa ciri-cirinya Pak Bu? Ada gelombang P. Tapi gelombang P-nya memiliki morfologi atau bentuk yang beda dengan gelombang P dari SA node. Ya. Kalau yang dari SA node namanya atau mereknya kucing ya. Kalau dari atrial mereknya tikus misalnya. Makanya ya untuk memastikannya mana yang kucing, mana yang tikus ya. Ya harus dilakukan yang namanya mapping ya gitu. Nanti bisa dilihat video yang sebelumnya ya gitu. Oke, ciri berikutnya untuk atrial adalah gelombang P-nya terbalik ya. Tapi masih ada garis isoelektriknya sebelum kompleks QRS. Itu dari atrial bagian bawah atau lower atrial. Kayak kalau tanya gambaran EKG seperti ini 100% umumnya, bukan 100% ya, umumnya ya hampir 100% bilangnya dari AV node. Makanya saya katakan dengan tegas salah besar kalau Anda bilang begitu. Rugi Anda bayar mahal ya, kok pengajarnya nggak tahu itu. Jadi kalau apa bedanya dong Pak Bu? Sebenarnya udah saya jelaskan di video ke berapa ya, keempat kalau nggak salah, atau ketiga ya. Bedanya apa Pak Bu? Kalau yang dari AV node ya, apabila gelombang P-nya terbalik sebelum kompleks QRS, itu tidak ada garis isoelektrik setelah gelombang P. Langsung kompleks QRS. Itu dari AV node. Tapi kalau misalkan setelah gelombang P terbalik ya, sebelum kompleks QRS ada gelombang P terbalik dan setelah gelombang P terbalik diikuti oleh garis isoelektrik ya, itu dari atrial bagian bawah, bukan dari AV node. Ya, begitu. Jelas ya? Itu. Kok bisa begitu Pak Bu? Kan saya sudah bilang, kalau banyak yang request, kenapa bisa begini? Ya, akan saya buatkan videonya. Sampai sekarang belum ada yang nanya kenapa ya. Ya udah. Tapi kalau di kelas offline wajib saya ajarkan itu ya. Oke. Kemudian yang dari area ventricle atau ventricle tadi udah dijelaskan ya. Oke, simpel saja, tidak ada gelombang P dan nyambung. Kompleks QRS-nya harus lebar. Tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya lebar, jangan ragu, jangan bimbang. Itu sumber listriknya atau sumber pacemaker atau sumber iramanya dari area ventricle atau namanya irama idioventrikuler. Ingat impuls dasarnya teman-teman. Berapa di ventricle itu? 20 sampai 40 kan gitu.
Kalau 20 sampai 40 frekuensi jantungnya berarti namanya idioventricular rhythm. Tadi kan sudah dijelaskan dan seterusnya. Oke, gampang kan? Nggak sulit. Oke, saya ucapkan alhamdulillah ya. Saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya sampaikan karena ini penting sekali. Saya kasihan kalau Anda ikutan pelatihan EKG sudah bayar mahal tapi nggak ngerti juga gitu loh. Makanya di YouTube ini ya saya berikan yang vital-vital saja biar Anda pada saat mengikuti kelas EKG dengan siapapun pengajarnya tidak mengalami penyakit kebingungan ya gitulah. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa mantapkan dulu sumber pacemakernya, kuasai ciri-cirinya ya. Setelah itu kita pikirkan kira-kira materi apa lagi yang ingin saya harus jelaskan. Saya udah polling di mana di grup support, tolong di polling ya. Mau materi apa selanjutnya setelah sumber pacemaker. Saya tunggu itu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.